pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Untuk menjalani kehidupan yang lebih baik lagi di luar lapas, karena tantangan ke depannya makin sulit. Jadi bagaimana Bapak bisa menghilangkan stigma yang berlaku di masyarakat bahwa mantan napi tidaklah seperti yang dibayangkan. Caranya bagaimana? Tunjukkan. Tergantung nanti saudara di luar berhadapan dengan masyarakat, bahwa waktu menjalani pidana tidak terbuang sia-sia. Jadi kita jalani dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kegiatan-kegiatan yang positif untuk selama menjalani pidana di lapas. Mungkin sebagai pembuka itu yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan ini merupakan wujud nyata salah satu pelaksanaan tugas pokok dari dosen di perguruan tinggi. Adapun tugas pokok dosen itu ada 3, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Untuk itu ini kami lakukan dalam rangka kepedulian akademisi kepada masyarakat, apa yang bisa dilakukan, hal-hal positif apa untuk membantu masyarakat, khususnya untuk pembangunan, baik itu pembangunan fisik maupun sumber daya manusia. Nah, hari ini yang dilakukan adalah rangka pembangunan sumber daya manusia. Inilah yang dilakukan. Nanti ada 4 materi yang akan dilaksanakan selama 2 hari, Pak. Hari ini 2, dan hari ini nanti tentang membangun kesehatan nanti, yaitu pelayanan sehat di olahraga. Nanti ketika yang kedua tentang agama, yaitu membangun karakter melalui Islam diri. Lalu untuk besok Kamis ajukan 2 materi lagi, yaitu dasar hukum, urgensi peningkatan kesadaran hukum pembinaan, dan terakhir tentang psikologi pembentukan konsep diri positif. Mudah-mudahan kegiatan kita selama 2 hari ini dapat berjalan sebagaimana harapkan. Sebagaimana yang disampaikan Pak Suhaili tadi, bahwa bapak-bapak ini sebenarnya baik, hanya saja mungkin karena kekhilafan, faktor lingkungan, keluarga, dan sebagainya, sehingga melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga harus dibina oleh masyarakat. Tapi sungguh pun demikian, yang namanya manusia itu tidak mungkin luput dari namanya kesalahan. Yang paling penting itu bagaimana kita mengevaluasi diri, sadar akan kesalahan kita, dan bertekad tidak akan mengulangi lagi untuk di masa depan. Oke, di sini saya akan menyampaikan materi itu tentang pola
hidup sehat jiwa dan raga. Yang dikatakan hidup sehat itu hidup yang seperti apa sih? Nyambung. Nggak nyambung. Ya. Apalagi? Tidak minum alkohol. Terus? Tidak merokok. Pinter bapaknya tahu itu. Udah, nggak usah dikasih tahu. Apa lagi? Ada lagi? Oke, kalau itu hidup sehat fisik mungkin ya. Kalau sehat jiwa, ini beda ya, fisik sama jiwa, jasmani dengan rohani. Kalau yang rohaninya banyak beribadah, tenang hatinya ya, nggak gelisah, nggak stres. Apalagi? Ya, banyak uang belum tentu senang loh. Ya, gimana kita cara mendapatkannya? Karena kalau mendapatkannya dengan cara yang baik, hidup jiwa kita juga biasanya tenang ya. Itu. Oke, kita lanjut aja masuk materi pertama ya. Next. Oke, apa yang dimaksud dengan sehat? Yang dikatakan sehat di sini adalah seseorang akan dikatakan sehat jika ia sehat fisik, sehat sosial, maupun sehat di jiwanya. Kita bahas satu-satu. Yang dikatakan sehat fisik artinya dia memiliki badan yang sehat dan bugar. Ya, tadi yang bapak-bapak bilang sehat itu nggak sakit, nggak demam, nggak punya darah tinggi, ya apalagi nggak punya gula. Pokoknya sehat baik fisik maupun yang lainnya. Ya, dia bisa beraktivitas, olahraga, bekerja itu dengan baik. Ya. Kemudian yang dikatakan sehat sosial itu apabila kita mampu menjalin hubungan baik dengan orang lain, baik itu sesama teman di kamar atau sesama tugas di sini nanti sama tugas, sama keluarga, itu hubungan sosialnya sangat baik ya, tidak ada masalah, tidak ada iri, tidak ada yang dipertengkarkan, pokoknya sosialnya bagus, komunikasinya bagus ya. Di sini bapak-bapak hubungan antar temannya baik-baik aja kan? Alhamdulillah, berarti sehat sosialnya ya. Ya, Pak Ade, Pak Ade yang baru datang. Oke, selanjutnya yang ketiga poin dari sehat itu adalah sehat jiwa. Di mana yang dikatakan sehat jiwa itu dia merasa senang dan bahagia hatinya, nggak ada gelisah, nggak ada pikiran senang. Biasanya nanti dia dibawa sambil ibadah, ingat sama Sang Pencipta ya. Kemudian dia mampu menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-harinya, baik itu di rumah atau di sekolah. Nah, bapak-bapak yang kebetulan masih lagi di sini ya, mampu menyesuaikan diri di lingkungan di sini, dia tidak ada masalah. Apapun yang terjadi, apapun yang kondisinya yang sedang kita alami, itu kita bisa menyesuaikan ya. Ridho apa namanya istilah? Ridho menerima apa yang telah kita rasakan sekarang. Ya, mungkin ini, mungkin saya juga posisinya sekarang lagi di luar ini. Kita kan punya masalah masing-masing. Mungkin ya, mungkin di sini kita dapat teguran dengan adanya teguran ini, kita diminta untuk lebih dekat sama Sang Pencipta untuk memperbaiki diri. Ya, mungkin yang sebelumnya jiwa kita memang belum sehat, belum beradaptasi dengan lingkungan dengan baik. Di sini kita dikasih kesempatan. Ya, oke. Kemudian sehat jiwa itu dapat menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri maupun teman. Jadi apapun kemampuan kita yang ada di diri kita, kita bisa menerimanya nih. Ya, jangan minder. Kalau saya disuruh azan misalnya, bapak-bapak, saya nggak bisa. Kalau dicoba, kita harus yakin dengan kemampuan kita. Mungkin petugasnya minta tolong yang lain. Ya, sebelumnya kita punya kemampuan, sesuatu kemampuan atau keahlian. Jadi mungkin di sini bisa dimanfaatkan, dikembangkan. Ya, kita harus percaya diri dengan apa yang kita miliki. Ya.
Untuk tubuh sehat, fisik yang sehat itu kita harus mengatur pola makan dengan gizi seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan simpel, Pak. Jadi kami di dalam kita dikurung. Jadi pola makan itu banyak nggak cukup. Jadi macam mana untuk Islam bisa menjaga kesehatan itu supaya tubuh muda? Seperti itu, Pak. Ya, oke. Yang sesuai dengan yang kita bahas tadi, makanya saya tanya apakah di sini makannya cukup? Ya mungkin lebih kurangnya cukup ya. Mungkin tadi ada nasinya gimana, lauknya gimana, sayurnya, buahnya gimana, ya kan? Mungkin ada yang kebutuhan kita kan beda-beda ya. Kadang ada yang cukup, ada juga teman kita yang bilang ini berlebih. Nah, kita harus bisa menyikapi mungkin kondisi sekarang kita lagi di sini, kita tuh bukan dikurung di sini, mungkin tertutup aja tempatnya, kita nggak bisa kemana-mana ya, tapi kebutuhan kita dicukupi di sini kan, bapak-bapak. Bagaimana cara mengatasi obesitas, Pak? Saya ini semakin stres, makin banyak makan, Pak. Semakin banyak padahal udah pergerakan udah agak bergerak, Pak. Tapi semakin stres, makin banyak makan, semakin Nah, kalau misalnya kita di obesitas, stres, itu kita bisa mengatasinya dengan tetap mengatur pemasukannya gimana. Ya, walaupun kita stres, dikit-dikit ingin makan, kan kita tahu kebutuhan kita. Kalau udah kenyang, stop. Oh, kebutuhan kita, oh ini cuma keinginan otak aja nih, bukan tubuh kita. Sebenarnya kayak gitu. Yang merintahkan tadi, yang lapar sama kenyang kan di otak, bukan di lambung kita. Kondisi di lapas ternyata subhanallah. Kalau kita mensyukuri nikmat karunia Allah, di sini juga dibina, tidak kemudian diabaikan, diberikan keterampilan yang sehingga para warga binaan ini ketika dia nanti keluar dia punya skill, punya kemampuan, punya talenta. Karena tadi juga tanya ini mural ataupun gambar-gambar di tembok ini siapa yang bikin? Ternyata warga binaan, luar biasa. Jadi keterpurukan ini tetap, walaupun saya penuh keterbatasan, saya ingin bangkit. Nah, dengan niat bangkit inilah, maka Allah bukakan peluang-peluang kita untuk bisa maju lebih baik. Jadi karakter itu ada yang karakternya pemarah, ada yang karakternya mungkin lemah lembut, ada karakternya yang biasa-biasa aja dan sebagainya. Apakah karakter itu bisa kita rubah? Bisa. Baik. Kemudian individu yang berkarakter baik itu adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Allah yang Maha Kuasa, kemudian dirinya, sesama, lingkungan, bangsa dan negara serta global internasional. Jadi perbaiki dulu kita hubungan kita dengan Allah, kemudian diri kita perbaiki, kemudian dengan sesama dan sebagainya, maka karakter itu nanti akan terbang. Maybe we should let this go. Saya mau bertanya menyikapi dari penjelasan Bapak mengenai cerita Anton Medan. Ketika dia membangun majelis taklim tadi, sebelum dia membangun itu dia mendahulukan membangun tempat kubur. Ya, apa itu diperbolehkan, Pak? Kalau saya lihat dari audien ataupun dari peserta yang ada di sini, ini sebetulnya sisi keagamaannya sudah luar biasa. Dari pakai bencinya, saya pernah hormat. Ya. Dari yang pakai jenggotnya, ini kan sunnah ya kan? Itu luar biasa. Dari mohon maaf, dari raut mukanya itu kan ada cahaya. Dari min asari sujudnya juga nampak. Nah ini artinya saya optimis berarti binaan di lapas ini sudah sangat luar biasa dan mudah-mudahan dibantu juga dengan doa, mudah-mudahan ketika kita keluar nanti itu insya Allah akan mudah. Yang ditanyakan oleh Pak Safarudin tadi adalah berkaitan dengan
membuat tanah kuburan ya. Padahal kita masih hidup gitu. Apakah dalam Islam boleh? Apakah dalam Islam boleh kita mempersiapkan kuburan kita padahal kita masih hidup? Ya. Jawabannya kalau saya pribadi boleh. Kenapa boleh? Apalagi dia orientasinya dari Anton Medan. Sekarang beliau sudah almarhum. Jadi sebelum beliau almarhum dia sudah mempersiapkan diri. Artinya itu dia mengintrospeksi diri. Jadi ketika dia masuk ke pesantren itu melihat kuburan dia yang masih kosong ini, oh iya saya pasti nanti ke situ. Karena kadang-kadang manusia ini ketika tidak diingatkan itu biasanya hilang, biasanya lalai. Karena kalau udah menggali lubang itu harus ada yang tanam gitu. Itu yang saya ketahui Pak, harus diisi gitu loh. Ya memang baik itu bersiap diri untuk tapi kan pertanyaan kita kan belum tahu kita kapan meninggal ya, berapa tahun gitu. Kadang-kadang memang ketika kita ini belum tahu niatnya, kita jadi mempertanyakan gitu kan. Oh kayaknya takdir kita ini kita yang menentukan, kan dia sendiri tidak menentukan takdirnya kapan meninggalnya. Hanya dia mengingatkan saya suatu saat pasti akan kembali ke sini. Menanyakan begini Pak, bagaimana cara efektif untuk mengislahkan diri sendiri? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, memang Al-Quran mengajarkan Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nanti seorang atau suatu kaum kalau kaum itu tidak merubah diri. Jadi bagaimana cara yang paling efektif untuk mengislahkan diri sendiri dan mengislahkan diri dengan lingkungan kita? Terima kasih. Pertanyaannya sangat berbobot. Jadi islah diri ini tidak hanya untuk bapak-bapak dan saudara sekalian. Saya juga masih harus banyak islah diri. Saya juga masih banyak salah dan hilafnya. Ya. Jadi jangan menganggap oh yang di depan ini terutama yang lagi ngomong ini kayaknya udah bersih. Enggak. Saya jujur masih jauh daripada ketaatan, tapi pengen belajar untuk lebih baik, untuk lebih taat. Itu aja. Apakah kemudian tidak pernah mengalami ataupun pernah berbuat salah? Berbuat salah itu kadang-kadang kepleset lagi. Maka dalam ajaran Islam maka luar biasa kita dikasih tuntunan yang namanya sholat lima waktu. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW kata Nabi kalau kalian pengen bersih maka jagalah sholat 5 waktu. Tadi sudah kita saksikan Pak pertanyaan saya. Tadi sudah kita lihat videonya di dalam surah Al-Ghafir ayat 60 tadi sudah kita baca, berdoalah kepadaku dan saya akan diperkenankan. Dan pasti Allah itu kalau ada Allah itu pasti Allah kabulkan. Nah jujur Pak, saya dari umur di sini sudah 3 tahun 2019 sampai saat sekarang ini saya dari 2019 berdoa belum juga dikabulkan. Jadi intinya Pak, apa sebab doa saya dikabulkan? Apakah ada amalannya atau ada penghalang gitu Pak? Nah itu pertanyaan saya Pak. Kalau kita amalan yang saya itu bisa dikabulkan atau penghalang secara Artinya kalau kita bersyukur Allah pasti Allah tambahkan lagi nikmatnya. Kadang-kadang kita lalai. Padahal kan kita selalu dikasih nikmat, mata kita dikasih kenikmatan, tenaga kita bisa bekerja, segala macam Allah berikan. Kenapa kok kita nggak sholat 5 waktu? Itu aja dulu. Jadi insya Allah jangan bosan. Lagi dan lagi pasti janji Allah itu pasti. Oke semangat? Jadi kita backingannya bukan siapa lagi. Backingan kita ini adalah Allah. Ya Allah yang maha kasih sayang, maha pengampun. Silakan dibaca bareng-bareng. Ya Allah yang maha kasih sayang, maha pengampun. Mohon ampuni segala dosa dan maksiat yang pernah kami lakukan, yang merugikan diri sendiri dan lingkungan sekitar. Mohon berikan untung dan diberikan kami kekuatan merubah diri ke jalan yang benar. Kami dari benar dan nilai manfaat bagi orang lain. Rabbana atina
serta memudahkan hidayah dari azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Still we hold together. We passed the end, still we chase forever. Guess this is all we know. This feeling's all we know. I'll ride my bike up to the road, down the streets, right through the city. I'll go everywhere you go, from Chicago to the coast. You tell me hit this and let's go. Blow the smoke right through the window, 'cause this is all we know. Baik, di sini saya sebagai moderator akan memandu kegiatan kita. Akan ada 2 sesi nanti dengan 2 materi. Sesi pertama pagi ini dimulai nanti oleh Pak Isan Al-Farisi yang samping kanan saya. Materinya tentang urgensi peningkatan kesadaran hukum warga binaan. Nanti yang kedua dari Bu Pinardiani itu tentang pembentukan konsep diri. Langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama tentang urgensi kesadaran hukum warga binaan ini. Semoga menjadi referensi bagi akhir tahunnya dan menjadi resolusi bagi awal tahun. Nah, baik, saya mulai saja. Kalau berbicara tentang kesadaran hukum dari artinya sadar tentang hukum, berarti secara arti itu berarti sadar hukum itu adalah menginsafi atau mengetahui, memahami tentang hukum atau tentang aturan. Jadi di dalam hidup kita ini sebetulnya kan kalau di Indonesia boleh dibilang sedikit kompleks daripada di tempat lain di luar negeri. Kenapa? Karena begitu banyak norma yang berkelindan di dalam kehidupan kita. Norma apa aja itu? Selain negara yang mengatur, ada norma hukum dari aturan-aturan yang ada di negara ini. Di masyarakat kita juga punya norma. Apa itu? Norma adat atau kebiasaan di masyarakat. Kemudian di masyarakat itu juga bercampur norma agama yang terkadang juga dia bersembunyi di dalam norma adat. Artinya dalam teori adat itu resepsio incomplexo, artinya adat kita juga dibentuk oleh agama. Makanya kalau di Kumo dikenal dengan apa itu namanya, adat bersendi syarat bersendi kitabullah. Artinya adat dan agama terkadang di dalam satu tempat yang sama ya. Kemudian selanjutnya ketika kita sudah mengetahui kenapa alasan kita mengikatkan diri pada aturan, kita mengetahui lagi apa itu sebetulnya norma. Norma itu adalah sarana yang dipakai oleh masyarakat
untuk menertibkan, menuntun, dan mengarahkan masyarakat dalam hubungannya satu sama lainnya. Itu norma. Norma tadi bisa norma banyak ya, hukum, adat, dan agama. Saya jelaskan satu-satu. Norma hukum. Norma hukum itu boleh dikatakan adalah norma penilaian atau norma yang berisi penilaian, patokan penilaian dan patokan perilaku yang sebetulnya di sana juga bersifat sementara, dugaan sementara, di mana rumusannya nanti itu bentuknya adalah stereotip dari perbuatan tertentu. Ini saya sudah jelaskan begini, bahwa norma hukum itu dan bersifat dewasa akhirnya. Bahwa norma hukum itu selain norma itu kalau kita secara gampang membedakan mana yang norma, mana yang enggak. Norma itu pasti ada yang di dalam isinya, intinya itu menyatakan kamu boleh dan tidak boleh. Saya boleh begini, saya yang tidak boleh begitu. Gitu. Ada patokan, aturan atau penilaian dan macam mana kita boleh berbuat. Itu yang norma. Tapi tidak semua peraturan itu mesti norma. Ada yang sifatnya teknis. Teknis itu apa? Misalnya kalau di hukum, misal sebelum masuk sini kita pasti menjalani proses peradilan. Proses peradilan itu adalah hal yang teknis. Ada UHAM, kita undang-undang hukum acara, misalnya kalau masalah pidana, acara pidana, di situ ada misalnya hak-hak daripada tersangka. Misalnya Anda kapan misalnya Anda boleh diperpanjang penahanan, berapa lama penahanan, itu aturan juga. Tapi dia nggak ada norma. Jadi intinya norma itu adalah hal yang boleh dan tidak boleh untuk dilakukan oleh warga negara. Kemudian tadi dikatakan kenapa kita mesti meningkatkan kesadaran hukum sebagai refleksi akhir tahun. Ya karena biar di awal tahun kita tidak artinya melakukan hal yang dilanggar oleh kita yang sebelumnya, tapi yang pernah kita lakukan. Jadi di awal tahun dan tahun berikutnya kita menjadi pribadi yang lebih baik dan positif lagi. Nah itulah yang menjadi kegunaan daripada kita merefleksikan itu. Kalau mau, ayo kita speaking dengan berdiri. Satu mulut, satu mata, satu hidung, mulut. Oke, lanjut lagi. Satu hidung, mata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator dan tim pengadia dari IAKSS, dan terima kasih juga untuk bapak-bapak yang udah hadir di ruangan ini. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Ini sesi terakhir ya sama saya hari ini, dan dari tim kami kita melakukan kesalahan, berarti ada sesuatu yang salah gitu. Jadi saya minta untuk hari ini saya langsung praktek saja untuk bapak-bapak semua, langsung mengaplikasikan kepada diri sendiri bagaimana sih bisa menjadi individu yang lebih baik, lebih sehat secara jiwa dan raga, dan bisa mengatasi persoalan hidup. Yang hidup itu kalau di monitornya jantung tuh gimana Pak? Hidup tuh gini ya, kalau masih hidup gimana? Naik turun gitu ya, gitu ya. Kalau udah mati dong, udah mati.
Tapi yang namanya hidup tuh pasti dia akan ada dinamikanya. Kapan kita beruntung, kapan kita tidak beruntung, kapan kita baik, dan tidak. Jadi kalau saya secara pribadi memandang individu itu Pak, semua orang punya kesempatan untuk dari baik jadi tidak baik atau sebaliknya. Gitu. Jadi nggak ada judgement bahwa orang itu sebenarnya tidak bisa berubah kalau orang itu memang nggak mau berubah dan nggak mau membuka dirinya terhadap perubahan. Kita akan sulit untuk menolong orang yang nggak mau dia sendiri menolong dirinya. Gitu. Jadi harapan saya di sini nanti saya minta jujur dalam pengisian dari instruksi yang saya berikan itu jujur sama diri sendiri apa yang dirasakan sehingga pertemuan kita hari ini benar-benar bisa memberikan manfaat. Bukan cuma sekedar selama Bapak di sini, tetapi setelah Bapak lulus tadi kan, udah lulus pun ini juga bisa membantu gitu. Jadi secara psikologis bahwa kita sebenarnya banyak yang korban. Korban dari apa? Bapak coba runtut ke belakang lagi, dinamika kehidupan Anda seperti apa? Bapak-bapak hidup dari keluarga yang seperti apa? Lingkungan yang seperti apa? Jadi saya kalau mengasesmen pelaku penggunaan narkoba itu Pak, rata-rata memang tidak selesai sama dirinya sehingga mudah dipengaruhi oleh orang lain saat kita nggak punya prinsip dan kepribadian yang tangguh gitu. Sehingga kita kan seperti kapal yang mudah terombang-ambing gitu. Ya kita dikasih cobaan dengan uang itu menjadi cobaan ya. Anda punya prinsip atau tidak sehingga bagaimana kita dalam pengelolaan maaf ya hasrat seksual dan sebagainya macamnya, terus kehidupan keuangan konflik dengan orang lain gitu. Saat kita nggak bisa mengatasi itu jadi masalah gitu. Jadi bapak-bapak semua di sini bersedia nggak untuk mengikuti instruksi? Ya. Jujur sama sendiri-sendiri? Jujur gitu. Jadi nanti silahkan diisi sehingga Bapak mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan untuk hari ini gitu ya. Oke. Ada pertanyaan sebelumnya? Kasih contoh sedikit ya Bu. Contoh tentang apa yang patut kami isi, tentang apa yang gitu loh. Ya. Intinya ini hanya tentang diri kita, diri sendiri. Nah, misalnya nanti saya minta menuliskan kekurangan diri, nah gitu, terus tujuan hidup dan sebagainya macamnya, gitu. Jadi itu akan berguna karena kebanyakan orang itu hidup hanya sekedar hidup Pak. Kayak nggak punya bahkan kalau nakoda kapal harus tahu itu kapal apa yang mereka kendarai kan gitu ya. Nggak tahu diri kita ini siapa. Gitu. Terus mau berlayar, udah berlayar aja, nggak punya kompas, gitu. Sehingga terombang-ambing di tengah lautan sehingga dia menjadi karam. Masalah perilaku itu dari lingkungan. Nah sekarang coba sadari diri bahwa benar-benar pengen berubah dan mengenal diri secara jujur, gitu. Jadi kita bisa menjadi individu yang gimana sih jadi manusia yang sebenarnya gitu. Kadang kita tuh nggak tahu gitu. Hidup ya udah cari duit, makan halal haram matang kan gitu. Gak bisa juga begitu gitu. Punya orang punya kita. Pengen langsung itu namanya reaktif. Harusnya kita menjadi orang yang responsif. Responsif itu di sini. Dipikirkan dulu, baru kita menimbang dilakukan. Gitu. Ini enggak kalau pengen udah makan semua udah makan gitu. Itu tidak responsif. Kita nggak menggunakan pikiran kita secara baik. Gitu. Harusnya kita melakukan proses berpikir dulu sebelum kita benar-benar akhirnya mengambil keputusan dan berperilaku. Gitu. Psikologi itu adalah ilmu perilaku. Psikologi itu artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Jiwa itu wujudnya dari perilaku. Gitu. Bagaimana orang itu lihat perilakunya? Ya itu dia. Gitu.
Jadi untuk bapak-bapak semua di sini, saya langsung minta praktek saja. Silahkan dilakukan, kita jalani prosesnya ini dengan maksimal gitu. Bersedia ya? Nah, oke, sebelumnya kita tepuk tangan lagi dong untuk menyemangati diri kita. Silahkan bapak-bapak membuat beberapa tujuan jangka pendek dan beberapa tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek yang akan dilakukan dalam beberapa minggu atau beberapa bulan. Tapi kalau tujuan jangka panjang yang akan dilakukan dalam beberapa tahun, gitu. Pencapaian apa yang pengen diperoleh, gitu. Tujuan jangka pendek misalnya dalam beberapa minggu ini pengen belajar ngaji, misalnya gitu, atau memperbaiki diri, atau apa. Kalau tujuan jangka pendek itu misalnya pengen belajar ngaji, misalnya kayak gitu kan, yang akan kita lakukan dalam beberapa minggu ini, beberapa bulan. Planning. Apa yang mau kita capai? Kenapa? Ya, di sebelah ini aja. Di sebelah ini langsung itu aja ya Pak ya. Iya, apa yang mau dilakukan? Iya, jadi tujuan. Sekarang bapak-bapak adalah nahkoda kapal yang sudah harus menetapkan tujuannya mau kemana dan apa saja yang mau dicapai dalam perjalanan kapalnya. Hari ini kau berdamai dengan dirimu sendiri. Kau maafkan semua salahmu, ampuni dirimu. Hari ini ajak lagi dirimu bicara mesra. Berjujurlah pada dirimu, kau bisa percaya. Maafkan semua yang lalu, ampuni hati kecilmu. Luka-luka hilanglah luka, biar tentram yang berkuasa. Kau terlalu berharga untuk luka. Katakan pada dirimu semua baik-baik saja. Bagaimana karakter, kepribadian dan watak Anda? Oke. Siapa? Nih, Bapak. Jangan malu. Ini karakternya gimana? Atas saya sangat buruk, selalu emosi sama kawan-kawan. Udah emosi? Iya, oke. Itu? Oke. Emosi mas bro. Cuma Orang yang kita cintai meninggal. Oke, kita kasih semangat. Bapak apa emosi yang dilakukan apa? Ya, emosi. Mengatasinya, cara mengatasinya. Banyak istighfar. Banyak istighfar. Oke, lanjut. Bapak? Ya, banyak istighfar untuk mendekatkan diri kita dari puasa. Oke, banyak istighfar. Bapak? Bapak paling aja. Apa? Pergi dari rumah menghindarkan dari emosi. Oh, menghindar dulu dari yang membuat emosi. Oke. Siapa lagi yang untuk kekurangan dan resikonya? Iya, ada yang mau coba berbagi? Bapak deh. Saya paham kerjaanmu. Resikonya? Resikonya sering sepi. Tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang. Oke, siap. Bapak boleh maju? Berinya nggak nyampe. Kalau untuk tujuan jangka pendek, saya pengen sebelum bebas dapat di sasaran bu. Terus bisa mengendalikan
terus pengen punya sebuah tempat pendidikan, baik itu pendidikan agama maupun pendidikan formal. Jadi kalau saya nanti banyak yang doakan Dan menjadi jariah. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Baik, jadi bapak-bapak sekalian sudah menuliskan itu. Saya harap itu jangan dibuang, tapi disimpan. Nanti di kamar boleh diizinin ya kalau untuk bawa alat tulis. Itu dievaluasi lagi diri kita. Jadi sebenarnya hidup itu untuk apa? Gitu. Ada tujuan hidup ya? Ya, tujuan hidup tadi, tujuan jangka pendek, tujuan jangka panjang. Intinya Pak, belajar dari pengalaman ini, maafkan diri, maafkan masa lalu, berdamai sama diri sendiri, berdamai sama masa lalu, terima kenyataan dan cari solusi. Itu yang paling penting. Oke, bapak-bapak. Ketenangan, cari ketenangan itu. Selagi kita berbuat dosa, nggak akan pernah tenang. Oke, beri tepuk untuk kita semua. Iya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator dulu Pak sebelum kita tutup. Terima kasih kebenaran. Selanjutnya penutupan akan disampaikan oleh Ketua Panitia Ibu Melasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya niat kami dan kegiatan kami dalam pengabdian kepada masyarakat ini terselesaikan juga. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak warga binaan yang telah bersedia menjadi peserta, yang telah bersedia menjadi target grup kami untuk menjalankan pengabdian kepada masyarakat ini. Tentunya ketika kami melakukan pengabdian ini, kami sangat berharap impact atau dampak, khususnya bagi warga binaan, agar kita sama-sama, bukan cuma bapak-bapak tapi juga kami di sini maupun kita petugas lapas, untuk lebih introspeksi diri, kemudian memperbaiki diri. Dan karena ini awal tahun, biasanya kalau di tahun baru itu kita harus mempunyai resolusi gitu, harus mempunyai niat-niat dan tabiat untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Sepakat Pak? Insya Allah ya Pak ya. Ini sesuai dengan tujuan kami juga, bahwa di sini kami sangat ingin terbentuknya suatu peningkatan karakter atau karakter building ataupun pembangunan dari diri kita menjadi diri yang lebih baik, lebih produktif dan lebih bermanfaat dimanapun kita berada. Kemudian kami juga terima kasih kepada petugas lapas dan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, kepada adik-adik mahasiswa, kepada tim pengabdi dan lain sebagainya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum mengakhiri acara kita pada hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam terselenggaranya kegiatan ini, kepada Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Muara Bungo dan para peserta. Harapan dari Ketua Pelaksana Pengabdi Ibu Melasari SOS MSI serta seluruh tim pengabdi yaitu agar apa yang kita jalani dalam 2 hari ini berdampak terhadap peningkatan karakter kita semua dan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas diri yang lebih baik. Selanjutnya saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang salah dan janggal dalam berlangsungnya acara kita pada hari ini. Saya Bagus Regia Sumba mohon undur diri, salam sehat dan berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu
bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.